Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmud ala kulli hal. Al-mawsufu bisifati jalal wal kamal. Al-ma'rufu bi'azimil in'am. Wa ibdalu ahmaduhu subhanahu wa huwa al-mahmud ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah zul azamati wal jalal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu sadiqul maqam. Allahumma salli ala abdika wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahabi wa alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini kita bisa bertatap muka lagi dalam kondisi yang sehat. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian agar kita selalu menepuk ketakwaan kita sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan keimanan yang Allah berikan kepada kita, serta menjauhkan diri apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan hadis, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi kita dari rumah menuju masjid ini. Setiap langkah kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Setiap langkah kaki kiri kita menuju masjid ini berguguran dosa-dosa kita. Tapi banyak yang tidak mengerti. Ketika khotib menyampaikan khutbahnya, dia berbicara satu dengan yang lain, maka gugurlah pahala sholat Jumatnya di siang hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin berbahagia, rasa syukur kita yang paling besar atas nikmat Allah adalah nikmat berupa iman dan terjaga dari melakukan maksiat. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita orang yang beriman, menghindarkan kita dari maksiat yang terbesar berupa kekafiran, kesyirikan, bid'ah dan macam-macam maksiat lainnya. Belum lagi nikmat indrawi yang menjadi patokan umum dari kita, seperti nikmat hidup, tenang, kecukupan harta, kedamaian keluarga dan sebagainya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Rasa syukur harus kita implementasikan dalam berupa tindakan nyata, karena dengan demikian kita seperti tengah mengikat semua nikmat tersebut agar tidak lepas. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bertambah. Syukur adalah mengagungkan kenikmatan dan pemberian Allah. Kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kamu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, ujian, cobaan. Ya, masalah memang tidak bisa diprediksi. Terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup manusia semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Namun terkadang kita harus membutuhkan motivasi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin berbahagia. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa itu pasti mati, kata Allah.
Namun sebelum kematian menjemput kamu, kamu diuji oleh Allah. Apa ujian Allah? Wa nabluukum bisarri wal khair. Kami uji, kata Allah. Kenapa? Wa nabluukum bisarri, dengan apa yang tidak kamu senangi. Kebangkrutan, kemelaratan, kesusahan, kefakiran. Wal khair, jabatan, rezeki berlimpah. Ujian Allah. Wa ilaina turja'un. Semua itu kembali kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Apa yang kita sombongkan? Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kau mesti berbahagia. Nikmat sehat yang terasa. Jadi nikmat sehat itu terasa jika kita pernah sakit. Jadi kalau kita sudah merasakan sakit, betapa nikmat sehat itu. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Jadi kalau orang susah, pernah ketika dikasih pemberian rezeki oleh Allah, Alhamdulillah Allah memberikan rezeki, memberikan karunia dan tidak disangka-sangka. Kunci apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka akan memudahkan rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna inda abdi dzanni, aku itu tergantung persangkaan kamu. Kamu bilang susah hidup ini, susah akan datang kepada kita. Kalau kita katakan mudah, insyaallah kemudahan diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Nikmat hidup akan terasa jika kita mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada dua hal tentang nikmat itu, yaitu apakah dengan nikmat yang Allah berikan itu dia bersyukur atau dia ingkar atau kufur. Janji yang pertama, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan akan ditambah oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Janji kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah sekaligus mengurangi nikmat yang telah diterima bagi yang tidak mau bersyukur. Jadi orang yang tidak mau bersyukur akan didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Mengapa ujian musibah itu tidak akan datang kepada Allah? Ada dua konsep di sana. In syakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada bala dan musibah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin yang telah pergi bersamanya semua apa yang kita menyertainya. Hari esok mungkin kita tidak akan bertemu dengan hari esok. Tidak ada jaminan kita bertemu dengan hari esok. Mungkin pulang dari Jumat ini kita dipanggil oleh Allah. Hari ini adalah yang kita miliki. Oleh karena banyak itu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan kehidupan ini sebagai muhasabah diri. Ada banyak manusia yang belum sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah sawaran ladang untuk akhirat. Ada yang sudah sadar, namun ia masih belum menyikapi dengan benar. Ada pula yang sudah benar-benar paham dan menyadari bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Kemudian dia khusyuk menjemput akhirat saat di dunia. Iza masarru jazua. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jadi manusia itu kalau dikasih musibah, kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa iza masarru khairu manu'a. Apabila dia mendapat kebaikan, dia itu baik kecil, medit. Ila musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Hadirin berbahagia. Gambaran sholat berdiri, rukuk dan sujud. Berdiri ketika rezeki itu berpihak kepadanya, kejayaan berpihak kepadanya. Rukuk menengah, susah tidak, kaya tidak. Sujud melapangkan fakir miskin. Tidak selamanya berdiri, tidak selamanya rukuk, selalu berputar. Hidup ini ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Titipan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya,
ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Oleh karena itulah rasa syukur membuat kita tak pernah merasakan kekurangan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau sudah ada rasa sombong dalam diri kita, kita menolak apa kebenaran sampai orang kita tidak mau menerima, dan kita menganggap orang itu kecil. Man lam yaskuril khalil lam yaskuril katsir, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, otomatis nikmat Allah yang banyak dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Oleh karena itulah, jauhkanlah penyakit hati itu. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga, kata Nabi. Man qana fi qalbi miskala min zaratan min. Ada rasa sombong saja sedikit di dalam hati itu, tak akan masuk surga, apalagi banyak. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, umur atau usia merupakan rangkaian waktu dari sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan bagian dari rahasia Allah. Setiap manusia memiliki jatah umurnya masing-masing. Kita harus selalu berprinsip bahwa semakin bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita. Dan sabda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu, wa sarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, bagus amal ibadahnya. Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Teruslah berbuat walau tak banyak mengenal kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik akan terus dikenang oleh mereka kelak yang kita tinggalkan. Hadis tersebut dapat menyimpulkan pelajaran bahwa umur yang terbaik adalah umur yang berkah, yaitu umur yang setiap kali bertambah senantiasa diiring dengan bertambahnya amalan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ilmu padi, makin tua makin merunduk, makin tua makin berisi dengan ketebalan iman, keindahan akhlak, dan kekayaan amal soleh, dan dapat menjadikan teladan bagi anak-anak cucunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi yumidduhu binasrihi man ittasama bihablil matin wa amila bima bihi bitabil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajaru wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u illa maghfirati rabbil alamin. Wa lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa bi qudsi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa wazi wa zuriyati jema'in. Wadallahu ala wardi qurafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala barakati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahfazna fa innaka khairul hafizin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon menghadap ampunan ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah.
Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkan dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih, udah gulana dalam menerima ujian dan cobaan ya Allah, mohon kuatkanlah ya Allah, mampukan bertahan dan bersabar, hibur dia ya Allah dengan karunia-Mu ya Allah, karena janji-Mu tak pernah ingkar. Setelah kesusahan ada kemudahan ya Allah. Jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong diri hati, dengki dan takabur, dusta, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami, disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.